Ya
Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Salamun ala nuhin fil alamin. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma la khayra illa khairuk wa la khayra illa khairuk wa la ilaha ghairuk. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna na'udzu bika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma kshif 'anna al-bala wal waba'i wal ghala wal qahdi wa jami'il amradi wa mautil fuja'ati wat ta'un ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma inna na'udzu bika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaa'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbighfirli warhamni wa tub 'alayya. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. عزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار الذي أيقظ من خلقه من اصطفاه فزهرهم في هذه الدار وشغلهم لمراقبته وإدامة الافتكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدؤوب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسقطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغير الأحوال والأطوار. أحمده أبلغ حمدي وأزكى وأشمله أنماه
وأشهد أن لا إله إلا الله البر الكريم الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قيم صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين أما بعد وقد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah, Bapak Ibu hadirin hadirat yang ada di rumah masing-masing yang sedang karantina berdiam di rumah untuk mengisi waktu, dan di antara aktivitas yang terbaik untuk mengisi waktu luang kita adalah dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk di masa-masa karantina karena corona pada saat-saat ini. Pada kesempatan kali ini temanya adalah corona, karantina di rumah dengan memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tema ini sangat penting sekali karena tidak ada satupun manusia yang tidak berbuat kesalahan. Pastilah setiap kita berbuat kesalahan. Tahun ini coba dari 2019 yang lalu sampai 2020 yang tidak pernah berbuat salah siapa? Angkat tangan. Ada? Atau sebulan ini, selama bulan Maret sampai awal April ini, siapa yang belum berbuat kesalahan? Ada yang nggak berbuat salah sama sekali? Atau selama 1 minggu ini, siapa yang tidak berbuat kesalahan? Angkat tangan. Ada orangnya? Hari ini coba siapa yang bersih dari dosa? Sama sekali nggak pernah berdosa, kecil sekalipun ada. Dari subuh sampai asar sekarang siapa yang tidak berbuat dosa? Pastilah kita semua berbuat kesalahan dan dosa. Untuk itulah kita butuh kepada pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sarana agar diberikan pengampunan oleh Allah adalah dengan memperbanyak istighfar dan memperbanyak taubat. Ya, walaupun kadang kita tidak tahu dosa apa kita harus bertaubat. Karena Rasulullah SAW senantiasa beristighfar. Padahal beliau tidak punya kesalahan. Karena apapun kesalahan beliau pasti diampuni Allah Subhanahu wa taala. Beliau maksum. Dan di antara asbab turunnya ujian bahkan azab adalah karena dosa-dosa manusia. Kalau kita melihat dalam banyak ayat, termasuk diazabnya kaum-kaum terdahulu, kaum Nabi Nuh dengan banjir dahsyat tsunami 40 hari 40 malam, banjir semua bumi. Apa kesalahan mereka? Syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka azab turun. Banjirnya 40 hari 40 malam seluruhnya dunia ini banjir. Air turun dari langit sederas-derasnya, air keluar dari bumi sebanyak-banyaknya. Dari laut tumpah, bergabunglah air darat, air laut, dan air dari langit. Kemudian semua benda bumi mengeluarkan air. Kayu-kayu mengeluarkan air. Ya, bahkan tumbuh api pun mengeluarkan air. Tsunami 40 hari 40 malam, ya, sampai banjir itu ke pondok pesantren Baitul Qur'an. Cuman pondok pesantrennya belum ada. Jadi dulu waktu banjir Nabi Nuh ini tergenang juga. Nah, tapi pondok belum ada. Ya kan?
sampai ke rumah kalian banjir itu? Tapi belum ada. Kaum Nabi Hud juga syirik, jadi pemimpin sombong, kemudian diingatkan oleh Nabi Hud, kaum Ad tidak pula taubat, maka turun azab apa? Angin. Ya, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'adiyah sakharaha 'alaihi sab'a layali wa thamaniyata ayyamin husuma. Adapun kaum Ad maka dibinasakan dengan rihin sarsar, angin sar. Rihin sarsar itu sar. Sudah kemarau 3 tahun, kata Nabi Hud, udah ini azab, kemarau ini azab. Enggak percaya kami. Lihat itu di kejauhan tuh, lihat itu. Azab tiba, azab mereka bukan. Kenapa? Angin dari jauh menggulung-gulung dari jauh, kayaknya seperti awan hitam. Datang mendekat. Wah, ini jangan si Hud itu, dia bohong, katanya mau turun azab. Itu awan tebal sedang ke sini. Akan turun hujan lebat. Ayo, kita lawan Hud itu, pembohong dia. Kalau yang dikira awan, ya gulungan angin, mendekat, bukan satu pusaran angin, ya angin beliung-beliung, bukan satu, puluhan bahkan ratusan. Akhirnya mereka baru pinak, panik. Angin keras, angin larilah mereka masuk ke rumah-rumah. Angin itu masuk ke dalam celah-celah rumah. Apa namanya itu? Ventilasi rumah. Ya mereka tutup semua rumahnya, masuk. Kemudian di rumah digulung-gulung, diputar-putar di rumah, dinaikkan ke atas. Angin itu mengejar langit, ada yang lari ke dalam sumur. Angin masuk sumur, digulung-gulung di sumur, dinaikkan ke atas. Ada yang lari lagi ke goa-goa. Ya, goa, bukan dulu. Goa, ya masuk angin ke dalam goa, diputar ditarik lagi ke atas. Ada yang celah-celah bukit, angin masuk celah-celah, diputar-putar di celah gunung, ditarik ke langit, sampai di atas langit diputar-putar. Sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Selama 7 malam 8 hari diputar-putar di langit itu. Bayangkan, coba kalian sekarang coba muter-muter di pondok ini 7 malam 8 hari, bisa nggak? Sekarang mulai asar hari Ahad ya, hari Sabtu sampai Jumat selesainya. Coba muter. Tuh, ada yang kuat nggak? Padahal di daratan ini di langit diputar-putar, anginnya kencang. Akhirnya robek perut mereka, keluar semua isi perutnya, hati, limpa, jantung, paru, usus kecil, usus besarnya, ginjalnya lepas semua melayang di udara. Robek semua kulitnya. Kemudian hari 8 di waktu duha, baru angin berhenti, mereka jatuh dengan posisi kepala di bawah. Di bawah disiapkan batu cadas. Kenapa? Karena dosa tidak bertaubat. Kalau Nabi Soleh juga begitu, menghina ulama, menghina Nabi Soleh. Akhirnya diberi banyak ya, gempa, kemudian apalagi itu angin juga, kemudian yang paling terkenal hujan batunya hujan batu sebesar batu keluarnya onta Nabi Soleh. Fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha. Ini bahasa ashqaha, bangkitlah paling premannya. Ini bahasa ashqa. Berapa orang ashqa? 1 orang yang paling cilako, 2 orang ashqoya, 3 orang ashqau. Jadi yang membunuh onta Nabi Soleh 1 pelakunya. Faqala Rasulullah, berkatalah, berteriaklah Nabi Soleh, naqatallahi wa suqayaha, itu onta Allah, jangan diganggu. Dia bunuh. Kata Nabi Soleh, naqatallahi, itu onta Allah, semua cegahlah dia itu, preman itu mau bunuh onta Nabi Soleh, onta Allah. Fasuqiyaha fakadzabuhu, mereka mendustakan Nabi Soleh. Fa'aqaruha, mereka semua menyembelihnya. Bayangkan, yang menyembelih berapa orang? 1. Yang lain menyembelih apa tidak? Tapi nonton doang kan? Maka Allah sebut fa'aqaru. Aqaru berapa orang?
Banyak. Satunya angkoro, dua angkoro, banyak angkoru, angkoro coba kasih Pak. Angkoro, angkoru. Tuh. Angkoru, mereka semua penyembelihnya. Jadi kalau ada kemaksiatan dilakukan oleh satu orang yang lain tahu dan diam saja, maka semuanya dianggap melakukan maksiat. Di pondok ini kalau ada yang melanggar satu orang, yang lain lihat tapi nggak berani laporin, nggak berani nasihatin, sehingga maksiat itu terjadi terus. Maka yang tahu dan diam saja, tidak mencegahnya, tidak pula melapor, maka dia pelakunya juga. Tuh, siapa yang lihat pelanggaran? Yang kemarin ya dilarang satu piring berdua, ini zaman wabah masih juga ada. Berempat malah, masya Allah. Sendok masing-masing, gelas masing-masing, piring masing-masing. Ya, apalagi kasur. Tuh, kalau ada yang berdua di kasur, menjijikkan. Ya. Makanya saya sering malam-malam jam 11 saya buat. Ya jam 12 saya lihat kalau ada yang muter-muter, itu bukan kasur dia kok, mampir. Saya tarik ya, pisah jauh semeter selisih. Ya jadi pura-pura tidur nggak sengaja tahu-tahu. Bahaya. Cegah kemungkaran. Kalau kalian mencegah kemungkaran, azab akan tercegahkan. Membiarkan kemaksiatan, membiarkan turunnya azab. Itu konsep dakwahnya. Jadi yang memotong, dan itu angkoru itu menyembelih dalam terjemahnya, tapi bukan menyembelih. Kalau menyembelih itu zabbaha yuzabbihu. Menyembelih kalau zabbaha, menyembelih leher onta. Kalau angkoru mencincang kaca, mencincang-cincang. Jadi seorang preman yang bunuh onta itu enggak langsung nyembeli onta, itu leher onta enggak. Dia apa yang nama dia? Di cincangnya, yang pertama kali dipotongnya kaki onta ini. Pertama yang dibunuh anak onta. Jadi onta itu tiba-tiba sudah hamil waktu keluar dari batu ya, dan kehamilan 10 bulan. Dan setelah itu lahir, anaknya sudah mulai bagus, lagi elok-eloknya, lagi enak dipandang anak onta itu, nah dibunuh. Yang bunuh satu orang, dibunuhnya dulu anak onta itu. Anak onta itu dicincang-cincang. Menjeritlah emaknya, onta betina itu. Ketika menjadi suaranya kencang, seluruh kampung dengar, akhirnya kumpul semua. Anak onta sudah mati. Kata Nabi Israel, itu onta Allah, kenapa Anda bunuh? Yang lainnya, coba cegah dia. Ternyata nggak ada yang berani dengan dia. Diam aja, ini paling premannya itu. Akhirnya yang lain diam. Kata Allah, fa'aqaruha, semua penyembelih onta itu. Aqaru, dia cincang. Jadi kakinya dulu potongnya, menjerit onta itu. Dicincangnya lagi bagian perutnya. Ya. Dan baru akhirnya onta itu mati kehabisan darah. Namanya aqaru, bukan zabbihu, bukan zabbaha. Nah, apa azabnya? Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwa. Dong. Itu suara apa tuh? Suara apa itu? Kalau nah itu batunya segede kelereng. Nah itu segede bola kaki. Nah itu batunya sebesar batu keluarnya onta Nabi Soleh. Hujan batu sebesar itu, siapa yang tahu? Fasawaha, semuanya binasa. Kaum Nabi Soleh, kaum Nabi Lut. Mendidikan LGBT. Diingatkan Nabi Lut, ini perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh siapapun makhluk dunia sebelumnya. Masih juga laki dengan laki, perempuan. Menjijikkan, fahisyah, menjijikkan. Tinggalkan. Nabi Lut malah mereka caci, mereka usir. Mau dibunuh juga keluarga Nabi Lut.
Akhirnya turun azab apa? Gempa sangat dahsyat, kemudian diangkat. Jadi gempa sampai lempeng buminya itu longgar. Tahu-tahu kan panas bumi menekan ke atas, lepas negerinya. Naik ke langit, lagi naik ke langit. Wa amtarna alaihim bihijaratin min sijil. Batu berapi, meteor. Jadi buminya lepas naik ke atas, meteor turun, tung. Kalau ini negerinya, kotanya di atas, di bawah. Karena goyang, gempa, goyang, ditekan oleh panas bumi, lepas dunia ke langit. Dari langit turun batu meteor raksasa. Ini naik, ini turun. Bayangkan. Ketika batu raksasa itu mengenai bagian pinggirnya di langit, terbalik. Apa ayatnya? Perjalanan aliyaha sabilaha, yang atas ke bawah, yang bawah atas, terbalik. Tenggelamlah mereka dan kotanya itu sejauh puluhan kilometer ke dalam tanah. Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo. Apakah yang aman? Dia yang di langit akan membalikkan negeri kalian. Tuh. Kenapa dibalik? Otaknya terbalik. Allah ciptakan laki-laki mesti dengan perempuan, terbalik otaknya, laki dengan laki. Ya. Bahkan setan-setannya jin nggak ada yang laki sama laki. Nggak tahu juga faktanya, tapi nggak ada berita. Bahkan seanjing-anjingnya anjing, ada nggak yang laki dengan laki? Kucing laki ketemu kucing laki ketemu kucing laki berantem atau kawin? Ayam jantan ketemu ayam jantan? Ayam jantan ketemu ayam jantan berantem apa enggak? Ini ada ayam jantan sama istrinya nih, lagi berdua. Tiba-tiba datang ayam jantan lain. Apa ayam jantan yang dengan istrinya itu ngomong, silakan sama istri saya atau silakan sama saya? Apa terjadi? Langsung bulunya di leher mengembang. Mau apa kamu? Jangan coba-coba. Tidak pertahankan istrinya. Nah ini manusia lebih hina dari kucing, lebih hina daripada hewan, daripada ayam. Ayam masih lumayan, mati disembelih dulu ya, mati masih dimakan orang. Nah ini manusia mati, siapa makan? Cacing tanah. Nah ini orang-orang berdosa. Banyak lagi Nabi Syuaib suka riba, suka macam-macam. Azabnya dikasih panas es krim. Ekstrim. Oh ya, suhu tinggi. Ya, 60 derajat, 70 derajat Celcius terbakar semua. Ada awan. Ayo berlindung di awan. Tahu-tahu dia berlindung di awan yang ada naungannya, ya bayangan awan. Tahu-tahu itu lebih panas daripada tidak ada awan. Siapa yang di bawah naungan awan itu terbakar tubuhnya seperti bahan plastik dibakar api. Itulah azab kaum riba. Wailul lil mutaffifin. Kaum mutaffifin banyak semuanya kena azab karena tidak bertobat sebelum wafat. Maka kita mesti bertobat. Coba lihat di kitab, ya, kitab Riyadhus Shalihin. Tadi di pembukaan saya baca surat An-Nisa ayat 17 dan 18. Apa yang disebut taubat, ya, kalian sudah hafal semua. Apa kata Allah? Innamat taubatu lil ladzina ya'maluna as-sayyi'at. Ya, ya'maluna as-su'. Lihat tuh kalinya satu, sayyi'at banyak. Sesungguhnya yang disebut orang yang bertobat adalah yang diterima Allah adalah tobat lil ladzina, orang-orang yang ya'maluna as-su', mereka berbuat satu dosa. Bijahalatin, karena kebodohan dirinya. Udah tahu masih juga bodoh, masih juga. Tapi satu kesalahan. Tsumma yatubuna min qarib, kemudian mereka bertobat secepat-cepatnya. Nah itu. Jadi kalau sudah salah langsung tobat, jangan tunda-tunda.
segerakan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segeralah kalian menuju ampunan Tuhan kalian. Jangan tunda-tunda taubatnya. Faulaika yatubullahu alaihim, mereka lah yang Allah terima taubat mereka. Wa kana Allahu aliman hakima, Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi yang dinamai taubat, sekali berbuat dosa besar, segera dia memohon ampun dan bertobat. Enggak dia tunda-tunda, entar aja lah, masih muda. Ngapain? Masih muda begini mau gaya-gaya sok alim. Nanti kalau udah umur 60, 70 baru kita bertobat. Siapa yang jamin umurmu sampai 60? Kalian sekarang ini masih berapa umur kalian sekarang? 13. Siapa lagi berapa? 14. Siapa lagi? 16. Ya. Kita berapa? 42. Belum ada yang 20. Nah, jangan katakan saya masih 13, 14, saya masih lama mati. Kalian tahu siapa yang mati? Siapa tahu Ustadz duluan yang mati setelah kalian. Enggak. Ya, siapa yang tahu? Enggak tahu. Bahkan sore nanti setelah maghrib ada yang mati, Allah yang memberikan ajal, siapa tahu? Enggak ada yang tahu. Karena itu tobat segera. Nah, walaysat taubatu lil ladzina ya'maluna sayyi'at. Enggak ada taubat bagi orang yang berbuat sayyi'at banyak, dosa besar. Sayyi'at. Kalau tadi ini sayyi'at, banyak dosa besarnya. Entar aja bikin dosa besar entar enggak. Hatta idza hadamul maut, sampai dia mau mati baru qala ini tubtul an. Sekarang mau tobat, itu Fir'aun namanya. Udah sekarat, udah tenggelam, mau mati baru amantu bima amanat banu Israil, amantu bi rabbi Harun wa Musa. Saya beriman deh kepada Tuhan semua Bani Israil. Saya beriman kepada Nabi Harun dan Musa. Padahal sudah mau mati, agak bisa begitu. Walal ladina yamutuna wa hum kuffar, juga tidak tahu bagi orang yang mati dalam keadaan kafir. Ulaika a'adna lahum adzaban alima. Mereka lah orang-orang yang disiapkan bagi mereka azab yang teramat pedih. Jadi mesti telah bertobat sebelum wafat. Masalahnya ini problem masalah soal. Inilah masalah problem. Orang banyak tidak tahu dia berbuat dosa, akhirnya nggak bertobat. Kenapa orang tidak tahu dia berdosa? Karena tidak menuntut ilmu. Dia kira perbuatannya tidak dosa, padahal dosa. Kenapa dia tidak tahu itu dosa? Karena nggak mau belajar. Banyak nggak sekarang umat Islam dia mengaku Muslim, masih saja mengerjakan riba. Ada nggak? Kadang-kadang dia taat sholatnya, tapi nggak ada ilmu, tapi taat aja rajin ibadah, puasa sunat rajin, sholat tahajud nggak tinggal. Tapi ditanya Pak, rumahnya dari mana? Saya beli kredit riba. Itu mobil kredit riba, motor riba, sepeda riba. Itu jilbab istri kredit riba. Panci piring-piring, panci riba, kredit riba. Tiap bulan dikejar setan kredit. Ya nggak? Nah sekarang lockdown, sekarang karantina, nggak masuk kerja, banyak perusahaan tidak memberikan upah gaji, nggak langsung sekarang nggak bisa bayar kredit. Dunia sengsara, akhirat neraka. Tuh. Padahal dia baik kalau ketemunya ramah, wajahnya kelihatan berseri-seri, ngomongnya sopan, tahu-tahu dia ahlul riba wa utang, kredit. Nah kenapa? Karena tidak berilmu, nanti dia mati dalam badan riba. Mati utang aja udah sekubur, apalagi utangnya riba. Ini utang halal saja nanti tidak sholat kan, apalagi utang riba. Nah karena dari ilmu akhirnya dia bawa mati dosanya itu. Coba kalau berilmu belajar, waduh ini dosa ya, istighfar, tobat.
Oh ini dosa ya, istighfar, taubat. Dia tahu. Karena dia tahu itu dosa. Ketika mau mengulangi lagi, nggak berani. Oh ini dosa, ini dosa. Coba kalau nggak punya ilmu, sudah buat dosa, nggak tahu itu dosa, berbuat lagi. Udah 2 kali bikin, nggak ada itu dosa, berbuat dosa lagi. Kenapa? Nggak ada ilmu. Nah yang berilmu, dia buat dosa, tiba-tiba rasanya ilmu, umur saya nggak lama lagi. Dia bertobat, dia meninggal sebelumnya meninggal bertobat dulu. Nah yang nggak berilmu, buat dosa, lagi buat dosa, nggak tahu. Dia sangka itu berbuat baik, tahu itu dosa, akhirnya dia mati dalam keadaan tidak bertobat, termasuk penghuni neraka ini. Ya, nah jadi ternyata untuk tobat pun butuh ilmu. Makanya kalian nih belajar, jangan pernah jemu. Bosan nggak belajar? Seperti orang. Bosan nggak menghafal Al-Quran? Menghafal hadis? Belajar ulumul hadis? Taisir? Ngomong doang apa beneran? Diomelin? Nah, jangan bosan belajar, ya. Untuk taubat aja butuh ilmu. Supaya tahu dari dosa yang mana nih tobat yang mana. Ya. Nah, dia di kitab Riyadhus Shalihin ayat halaman 14 ada satu tema penting, bab taubat. Para ulama, berkatalah para ulama. Sudah ketemu? Ya. Lihat sebelahnya teman yang belum ketemu hari ini. Dan berkata para ulama, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat hukumnya wajib dari setiap dosa. Jadi taubat hukumnya apa? Wajib. Nah masalahnya kalau nggak tahu ini dosa itu gimana cara taubatnya? Ini belajar. Salah pendapat yang mengatakan orang tidak tahu melanggar dengan orang yang tahu melanggar, dosanya lebih besar orang yang tahu. Nah itu salah pendapat dia. Justru orang yang tidak tahu melanggar, dosanya lebih besar daripada yang tahu melanggar. Tadi sudah disampaikan pada pertemuan yang lalu. Wajib hukumnya taubat. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallah. Kalau dosa itu antara seorang hamba dan Allah, pribadinya saja, dosa kepada Allah, tidak sholat, ya, melanggar aturan Allah saja, ya, bainallah wa bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqin adamiyyin falaha salasatu syurutin. Tidak ada kaitannya antara hak-hak anak Adam, bukan kaitan dengan manusia. Maka ada 3 syarat taubat, 3 rukun taubat. Yang pertama ayyuqali'a 'anil ma'siyah. Dia harus yuqali'a, menanggalkan. Nah, bisa meninggalkan, bisa menanggalkan. 'Anil ma'siyah, dari perbuatan maksiat. Dia tinggalkan. Dia ketahui, wah ini salah, dia tinggalkan. Oh ternyata selama ini saya riba. Dia tinggalkan secara langsung, tidak tunda-tunda. Wasani, dan yang kedua, ayyadama ala fi'liha. Dia menyesal telah melakukannya. Ya Allah, kalau saya selama ini berbuat riba, nyesal terus. Bukan begini, ya Allah, nggak apa-apa kan saya sebenarnya nggak tahu ini riba. Nggak ada begitu. Kan nggak tahu nggak dosa. Bukan begitu. Bila perlu pas dia dengar kalimat riba aja langsung tersentuh hatinya, teriris. Ya Allah, aku pernah melakukannya, menangis dia. Bukan sok suci dia.
Saya kan nggak salah. Saya kerja di bank riba dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarga. Seperti itu. Setiap kali dengar kredit, dengar ini, dia langsung menangis. Ya Allah, sayalah pelakunya selama ini. Nah, menyesal. Jangan bangga. Oh, dulu saya memang jagonya. Kredit itu saya hebatnya. Enggak diterima atau begitu. Nyesal. Bahkan ketika orang lain melakukannya, dia yang menyesal. Ya Allah, saya pelakunya itu. Walaupun sudah dia tinggalkan sudah lama, 10 tahun yang lalu. Mungkin dia pernah minum khamar, tapi 10 tahun yang lalu setiap mendengar orang mabuk, dia sedih. Ya Allah, saya pelakunya. Walaupun 10 tahun yang lalu. Kesedihannya tidak pernah hilang dari perbuatan maksiatnya zaman dulu. Bukan dibangga-banggain. Nih, dulu gua tukang minum, sekarang udah enggak. Enggak begitu orang tobat. Justru ketika teringat masa lalunya dia menangis. Ya Allah, dosa itu pernah kulakukan ya Allah. Nabi Adam tak henti-hentinya. Walaupun digelincir oleh setan, dirayu setan. Setiap kali teringat perbuatan itu ketika memakan buah larangan, dia berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku telah zalim pada diriku ya Allah, aku telah zalim pada diriku ya Allah. Fa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni aku ya Allah, lanakunanna minal khasirin, saya pastilah orang yang rugi di akhirat nanti. Al khasirin maknanya penghuni neraka jahanam. Pasti saya masuk neraka jahanam kalau tidak taubat dari dulu. Setiap kali teringat itu Nabi Adam menyesal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau kau tak ampuni ya Allah, kau tidak kasihi, tidak kau berikan rahmat ya Allah, sayalah orang yang paling rugi sedunia akhirat. Begitu nyesal. Nah, coba yang pertama apa tadi? Rukun taubat. Yuqali'a 'anil ma'siyah. Yang kedua, ayyadama 'ala fi'liha, menyesal telah melakukan perbuatan itu. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada, berazam, berazam, tidak matinya, berazam sungguh-sungguh alla ya'uda ilaiha abada, tidak akan pernah mengulangi perbuatan itu selama-lamanya. Ya Allah, aku telah melaksanakan dosa itu ya Allah. Dulu saya pernah berjudi ya Allah. Saya berjanji, saya telah berazam sejak saat ini sampai mati tidak akan pernah mengulangi perbuatan judi, minum khamar, mabuk, mencuri. Nah, itu rukun taubat jika dosanya terkait dengan Allah, tidak terkait dengan hakku adami, tidak terkait dengan hak anak Adam. Ya. Kalau dosanya langsung berat. Nah, sekarang terus fa'in fuqaida ahadus salasa. Kalau tidak cukup 3 itu. Jadi kalau luput salah satu dari 3 itu, lam tasih taubatuhu, taubat enggak sah. Kalau saya tanya ya, jawab lisan ya, bahasa Arab jawab. Jadi kalau satu enggak terpenuhi dari 3 rukun, maka tidak sah taubatnya. Dia nyesel, tapi dia bilang ya Allah, nanti saya mengulangi lagi. Gak diterima taubatnya. Atau dia meninggalkan perbuatan itu, lalu dia nggak menyesal. Tapi saya nggak menyesal. Dulu saya pernah itu, tapi nggak lagi sekarang. Saya pernah dulu minum mabuk-mabuk itu, saya pernah. Enak banget itu, tapi saya nggak mau lagi minum itu. Tapi saya nggak menyesal. Nggak terima itu taubatnya. Dulu saya pernah minum, saya pernah ngisap ganja dulu, enak banget. Walaupun saya nggak pernah lagi sekarang. Saya nggak nyesal, tapi saya pernah bersama enaknya narkoba. Nggak terima taubatnya. Harus nyesal. Dia mendengar orang narkoba, dia menyesal, dia menangis.
bukan dia tertarik untuk kembali. Nah, kalau dosanya terkait dengan hak orang lain, ya, wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adami. Kalau dosa atau maksiat terkait dengan hak-hak adami, anak saudara, manusia maksudnya, fasyatuha arba'atun. Syaratnya ada 4. Hadhihi tsalatsa, yang 3 ini. Apa tadi yang 3? Ayyuqla'a anil maksiat, meninggalkan maksiat. Yang kedua, ayyadama ada pilihan, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, ayyadima alla ya'uda ilaiha abada, berjanji, berazam tidak akan mengulanginya selama-lamanya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempatnya, kalau terkait dengan manusia ya, yang keempatnya, wa ayyabara'a min haqqi sahibiha. Dia harus melepaskan hak orang yang dia zalimi. Kalau pernah mencuri, sudah 3 syarat tadi, tambah 1, kembalikan curiannya itu kepada orang yang dia curi. Dengan cara kembalikan. Kalau ya di sini disebutkan ya faiganatil mal, kalau dia itu harta au nahwah atau yang lainnya, raddahu ilaihi, kembalikan kepada orang. Maling harta orang, balikin. Bertobat dengan 3 rukun tadi, tidak dikembalikan barang orang, tidak akan terima tobat selama-lamanya. Balikin. Wa ikana hadda qadzin, kalau menuduh orang berzina, hadda qadzin, menuduh orang berzina, wa nahwahu, atau selainnya, makannahu minhu, minta dihukum, dicambuk 80 kali karena menuduh orang berzina. Atau minta maaf kepada orang yang disakiti. Ya. Wa in kana ghibatan, kalau ghibah istahallahu minha, maka minta dihalalkan kepada orang tersebut. Saya telah menghibah Anda, mohon maaf ya. Berat ini. Kalau terkait dengan anak Adam, berat. Coba kalau koruptor, ayo. Pajak rakyat. Setiap pajak 10%. Rakyat dicek, uang pajak itu dia korupsi. Pajak itu untuk pembangunan buat rakyat, dia korupsi. Lalu dia bertobat setelah tidak jadi pejabat, tapi nggak pernah minta maaf kepada rakyat. Diterima nggak tobatnya? Dan dia harus minta maaf kepada seluruh rakyat, bukan satu rakyat, seluruh. Berapa rakyat Indonesia sekarang? 270 juta, hampir 300. Nah, ini hak 300 juta rakyat tidak dia berikan, dia korupsi. Maka dia minta maaf kepada setiap rakyat 300 juta itu. Jangan main-main korupsi. Ini dana untuk penanggulangan corona 400 triliun. Ini korupsi 10 triliun. Dia telah berdosa kepada seluruh rakyat. Kalau dia hanya bertobat kepada Allah, tidak terima tobatnya, harus minta maaf. Ustaz-ustaz yang ditangkap ini dulu, ya ulama tangkap dulu, masuk penjara tanpa dosa. Tahu-tahu pelakunya itu, saya nggak sebut dan sudah meninggal, ya, bertobat, bikin yayasan husnul khotimah. Nggak pernah minta maaf kepada anak-anak ustaz yang orang tuanya dibunuh, yang dicongkel matanya, yang dicopot kuku jempol kakinya, lalu ditaruh kaki kursi, didudukin sama jenderal gendut. Ulama digituin dulu. Ini kakak nggak tahu kabarnya, nggak muncul lagi sampai sekarang. Ada? Dan sampai sekarang masih ada ustaz yang ditangkap-tangkap. Itu dosa kalau nggak minta ridho di dunia, di akhirat nggak ada tobat baginya yang melakukan itu. Ya. Memang dosa kepada Allah itu berat, tapi pengampunan Allah ringan. Tapi kesalahan dengan manusia kadang-kadang ringan, pengampunan dari Allah berat. Kenapa? Karena manusia tidak suka meridhoi. Bagaimana punya ustaz, dia itu coret-coret buku saya dan saya tidak maafin, sampai akhir saya akan tuntut. Nah, bayangkan, buku dicoret aja manusia tidak maafin. Bayangkan, coba gimana dia minta maaf, minta ampun kepada Allah.
Tapi orang yang begitu juga nggak benar ya. Masa beli coreng nggak mau maafin? Sekalian kasih dia bumbu. Ini bumbu polos, bumbu kosong nggak ada. Silakan coret-coret sepuas-puasnya. Ini saya beli aja. Nah gitu. Gak marah-marah. Ada yang begitu? Siapa? Nggak usah dari tangan, nggak usah, nanti ibu malu. Ya. Dah. Terus anak dari manusia. Wa ikana ghibatan istahal. Kalau menggibah, minta maaf kalau ada yang gibahi. Maafin ya, saya sudah menggibah kamu. Wa yajibu yatuba min jami'il dzunub. Wajib taubat dari semua dosa-dosa. Fa idza lam yu'aliha, kalau dia bertobat dari sebagian dosa saja, sah taubatuhu. Sah taubatnya. Indah lil haqqi, menurut ilmu para ulama, min dzalika dzambi, dari dosa itu. Wa baqi alaihi baqi. Maka dosa-dosa yang dia tidak tobat ya tetap dosa. Ya Allah, saya hanya bertobat atas dosa saya, tidak salah doa. Ya diterimalah tobat itu. Tapi untuk dosa yang ninggalin puasa tetap dosa. Karena itu kita min jami'iz dzunub, dari semua dosa. Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Karena kebalik-kebaliknya. Wa ta'alaika, ni wa ta'alaika. Wa ta'alaika ni wa na'alaika laima. Wa ta'alaika ya dzal jalali wal ikram. Zikirnya dirubah. Ta'alaika wa ta'alaika. Ta. Alif ba ta. Wa ta'alaika. Malaika sudah pulang. Lagi. Waqad tazahara dalailul kitab wa sunnah wa ijma'il ummah ala wujubi taubah. Sungguh sangat banyak dalil-dalil dari Al-Quran, dari Sunnah, dan ijma' umat tentang wajibnya taubat. Dan jelas dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama wajib bertaubat. Siapa yang tidak bertaubat dan dia wafat, maka dia calon-calon penghuni neraka. Jadi mesti bertaubat sebelum wafat. Baik, kita baru pendahuluan dari kitab taubat. Kita lanjut dengan tanya jawab. Untuk yang berikutnya kita sambung pada hari berikutnya. Silakan, ada pertanyaan. Ishrabu miyahabu. Kita lanjut dulu untuk pertanyaan yang kemarin. Silakan di sini. Yang tidak sempat saya jawab kemarin, sekarang kita jawab. Silakan yang nanti dari Facebook. Kalau saya sekarang ini diberitahu. Assalamualaikum, Afwan Ustaz, request doa buat nyembuhin orang sakit. Nggak bisa kita sembuhin orang sakit, Allah yang menyembuhkan. Kemarin gitu kan? Apa? Doa yang kita hafal ini doa sebelum sakit, ya, sebelum datangnya. Kalau sudah ada sakitnya, apa doanya? Ya, doa Nabi Ayub. Apa doanya? Ya Rabbi qad massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Ya Rabbi qad massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Tuhai Tuhanku, telah menimpa penyakit padaku dan Engkau Maha Pengasih dari segala yang kasih, segala Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ulanglah itu 3 kali kah, 7 kali kah, 10 kali atau 100 kali. Diawali dengan baca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Al-Nas. Al-Ikhlas sampai ulaika. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan 2 ayat setelahnya. Apa ikhlasnya? La ikraha fiddin dan Allahu waliyyul ladzina amanu. Kemudian lillahi ma fis samawati sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Baru baca itu tadi. Apa tadi nanya? Ya Rabbi qad massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Itu yang tambah doa dengan air wasilahnya. Allahumma jahadalna shifaa min kulli da'in fi jasadi ma 'alimtu wa ma lam a'lam. Ya Allah, jadikan air ini sebagai obat atas semua penyakit di dalam diriku, baik yang aku ketahui maupun tidak aku ketahui, fisik dan non fisik, dengan kasih sayangmu ya Allah ya Rahman. Pertanyaan dari apabila minta maaf tanpa menyebutkan apa yang digibahi, boleh atau tidak Ustaz? Cuma bilang minta maaf lahir batin ya, boleh nggak Ustaz?
Pertama, mohon maaf dengan setulusnya. Ya, apapun reaksi orang terhadap Anda setelah minta maaf, Anda sudah tidak ada masalah dengan orang itu lagi. Baik dia memaafkan atau tidak memaafkan. Problemnya kita hanya meminta maafnya saja. Wahai saudaraku, maafin ya, saya telah bersalah padamu dan menggibah. Enggak usah sebut apa gibahnya. Apa? Kata dia. Nah, kalau orang tadi memaafkan, maka yang memaafkan lebih mulia. Tapi seandainya dia tidak memaafkan, kita sudah nggak dosa lagi dengan dia. Sekarang dia berurusan kepada Allah. Apa hak dia tidak memaafkan? Sementara Allah Maha Pengampun. Allah sendiri, kalau kita berbuat dosa dan dosa itu tidak terkait dengan hak manusia, menyesal saja di hati kita, belum kita ucapkan, ya Allah saya menyesal. Tapi dosa itu terkait dengan Allah langsung, baik dosa besar maupun dosa kecil. Allah langsung anggap itu taubat. Nyesalnya kita atas perbuatan dosa yang tidak terkait dengan hak manusia, itu Allah sudah ampuni. Bayangkan saking maha pengampunnya Allah. Apalagi kita sudah, ya Allah, kita sudah menangis mohon ampun, pasti Allah ampuni. Kalau ada manusia, orang udah datang minta maaf, dia jawab apa? Tiada maaf bagimu. Dia sombong. Setan, iblis yang sombong. Allah saja maha pengampun, kok manusia yang sombong. Ya. Jadi bagaimanapun kita, kalau orang bersalah, maafin. Ya, maafin. Kalau kita tidak maafkan, orang yang bersalah dengan kita sudah nggak ada masalah dengan kita. Kitalah yang bermasalah kepada Allah. Kalau nggak nyebut gibahnya, minta ridho aja. Mohon maaf ya atas kesalahanku padamu. Dan saya tidak bisa sebutkan salahnya, akan bermasalah setelah itu. Minta maaf seterusnya. Cuman kalau terkait dengan uang, nggak ada istilah kalau sudah minta maaf utang lunas. Mohon maafkan saya saudaraku ya, semua terkait dengan dosaku, perbuatanku dan hutangku. Saya mami lihat dia saya mobil asik utang lunas, enggak begitu. Lunasi dulu hutang, baru kalau ada hutang tetap hutang wajib dibayar. Assalamualaikum Grandmaster. Grandmaster main catur ini, Grandmaster Nurul Habib. Saya belum Grandmaster, main catur aja saya masih kandidat Grandmaster. Grandmaster bukan. Ini Grandmaster itu di Al-Azhar. Ustadz, misalnya Ajeng terkena penyakit parah, siapanya? Nantinya ada obatnya sih, tapi kata dokter kemungkinan kecil selamat dan kemungkinan besar berapa tahun lagi mati. Walau minum obat, apakah Ajeng dosa tinggal mengeluh atau putus asa? Ya nggak usah percaya. Kalau dokternya bilang hanya tinggal 10 tahun, masih lama ya. Tinggal 10 bulan, nggak usah percaya. Ajal itu di tangan Allah. Kalaupun dokternya bilang secara medis, kalau itu kita pun bisa solusinya secara medis dan minta kepada Allah. Doa Nabi Nuh, Nabi Ayub tadi nggak akan ditolak doa orang yang berdoa dengan doa Nabi Ayub. Kenapa? Ayatnya itu fastaja benar. Fa itu menunjukkan segera kan, cepatnya, bukan summa. Maka kami langsung kabulkan doanya. Fastaja benar. Bisa dulu. Boleh nggak orang penyakit mah makan seblak level 10 super pedas tapi dibacain doa Allahumma ja'al hadzal? Nggak. Kita itu menerima takdir, bukan menantang takdir. Kalau kalian sakitnya itu pandangannya pedas, jangan dimakan. Namanya nantang takdir, nggak boleh. Pertanyaan Facebook. Bagaimana dengan dosa riba? Jika pelaku riba sudah bertaubat dan tidak lagi melakukan transaksi riba, apakah bisa diterima taubatnya? Ya. Faman ja'ahu mau'izatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ilallah. Ya kan? Siapa yang sudah datang nasihat dari Tuhannya, riba itu haram.
lalu dia fantaha, segera dia tinggalkan, falahu ma salaf, maka semua dosa masa lalunya untuk dia diampuni semua. Wa amruhu ilallah, semua urusan kembali kepada Allah, diampuni semua. Siapa yang riba selama ini, datang nasihat, tiba-tiba dia tinggalkan riba semuanya, maka dosa riba masa lalu langsung Allah ampuni sehabis-habisnya, bersih dari dosa. Tapi sebaliknya, sudah dinasihati, ini riba, masih juga riba. Apa kata Allah di surat Al-Baqarah 275? Sudah dinasihati, masih riba juga. Allah katakan, wa man ada, barang siapa setelah datang nasihat masih juga riba, faulaika ashabun nar, mereka penghuni neraka jahanam, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Ini surat Al-Baqarah 275. Udah dinasihatin ini riba, masih riba juga, masuk neraka jahanam kekal. Tapi kalau dinasihatin langsung ninggalin riba, diampuni semua dosa masa lalunya. Tuh, ini orang banyak nunda, entar aja saya tinggalkan riba, entar aja, tahu mati duluan. Ingat ya, dengan riba itu kejar-kejaran umur. Ribanya dulu yang selesai atau mati dulu. Kalau ribanya selesai, untung-untungan, masih sempat tobat. Tapi siapa yang jamin umur kita? Tidak ada yang jamin. Segera tinggalkan. Ustaz, bagaimana di masa mudanya dia sering melakukan dosa besar? Apakah Allah ampuni dosa besarnya? Bukannya Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa. Walaupun dosa hamba seluas angin, iya, dia datang. Bagaimana dosa saya diampuni apa enggak nih Pak Ustaz? Saya mau tobat. Kenapa dosa kamu? Semua dosa yang sudah, manapun dosa besar sudah kulakukan semua. Narkoba, minum, mabuk, bahkan sudah kubunuh 99 orang. Pak Pendeta, saya ini grandmasternya dosa besar ini. Pokoknya semua dosa lah, termasuk bunuh orang. Masya Allah, berat sekali, nggak ada ampun. Dilepaskannya pedangnya, penggal kepala pendeta, mati. 100 orang dia bunuh. Nyesal, aduh, saya bunuh lagi jadi 100. Datang kepada ustadz kecil, Pak ustadz kecil, masih ustadz kecil, tapi belum ustadz gedean. Saya mau tobat ini, gak bisa, ada nggak tobat? Ada. Saya telah melakukan semua dosa besar Pak ustadz, semuanya itu. Iya. Bisa tobat? Bisa. Udah 100 nih saya bunuh. Iya bisa. Gimana caranya? Tinggalkan kampung maksiatmu, pergilah ke sana. Di sana ada ulama besar. Disusul kampung-kampungnya orang taat semua. Oke, saya pergi. Ini map Google-nya ya. Ini kesini. Tahu-tahu setengah jalan wafat. Belum sempat ketemu grandmaster ulama di kampung ibadah itu. Setengah jalan. Berkelahilah, berdebatlah malaikat surga dengan malaikat neraka. Kata malaikat neraka, ini ahli maksiat nih, masuk neraka. Kata malaikat ini surga, enggak, dia mau bertobat walaupun belum sempat, tapi udah setengah jalan tobat, setengah jalan belum tobat. Ribut, datanglah malaikat menjelma jadi manusia. Ada apa nih ribut? Sampaikannya. Baik, saya tanya kepada Allah. Diukur. Boleh diukur. Kalau jarak kampung dosa dengan kampung ibadah lebih dekat ke kampung ibadah, diterima tobatnya. Kalau lebih jauh, tidak terima. Kalau diukur sama 50 meter, 50 kilo, 50 kilo sudah dari kampung maksiat, 50 kilo lagi ke kampung taubat. Aduh, gimana nih? Bingung lagi. Tanya lagi, bagaimana ini perkaranya? Kata malaikat surga, ini di surga. Kalau enggak, ini neraka. Ribut lagi malaikat. Tanya lagi, tunggu. Saya tanya Allah. Allah di mana arah jatuhnya ketika mati? Oh, jatuhnya condong ke tempat tujuan, maka dia ke surga. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih dekat ke kampung tobat hanya setingkal saja, disyukuri setingkal, maka dia masuk surga. Padahal belum sempat tobat, baru perjalanan menuju tobat. Allah Maha Pengampun atas dosa-dosa apapun. Tapi ketika bertobat harus yakin Allah ampuni. Allahumma ghfirli, ya Allah ampuni dosaku. Tapi apa iya Allah ampuni ya? Nggak boleh begitu. Kalau tidak yakin dosa diampuni, kita telah meragukan Asmaul Husna. Ghafurun Maha Pengampun, Ghaffar Maha Pengampun, Tawwab Maha bertobat, Al-Afu Maha menghapuskan dosa-dosa. Nggak boleh ragu.
Harus yakin dengan Asmaul Husna. Makanya baca Asmaul itu jangan diabaikan, betul-betul minta kepada Allah. Allah. Saya penanya kalau misalnya ada 2 orang mencuri terus dia tobat, kan kata Ustaz dia harus mengembalikan harta uang yang dicuri. Iya dong. Kalau misalnya dia tidak mampu dan orang yang mencolongan itu mengikhlaskan, jadinya tobatnya diterima. Iya, mohon jelaskan. Dia sudah jelaskan. Kalau orang yang punya itu mengikhlaskan, ya diampuni dia. Kalau tidak mengikhlaskan, tergantung dia tidak mengikhlaskan kenapa? Pak, yang mencuri itu mampu membayar, dosa yang mencuri. Dia mampu bayar, dia nggak mau bayar, dosa. Ini kebanyakan orang yang punya utang riba ya, utang riba itu. Dia cicilannya sebulan 4 juta, rezekinya 10 juta, dia cuma bayar 4 juta. Padahal diutamakan dia melunasi hutang. Sama dengan kalian nih. Misalnya kalian ngutang 10 juta. Jadi saya melunasi bulan depan ya. Allah kasih dia rezeki setengah bulan 20 juta rezekinya. Hutangnya berapa? 10 juta. Lalu dia tidak bayarkan hutangnya untuk lunas. Ini kan rezeki saya 20 juta. Ntar aja lah saya pakai dulu. Tahu-tahu pas di hari tempo nggak sanggup dia bayar hutangnya karena kehabisan uangnya, maka dia dosa besar. Kalaupun kalian janji selunasnya 1 bulan, kalau ada rezeki di setengah bulan, lunasi cepat. Karena kewajiban pertama orang yang berhutang adalah membayar hutangnya lunas. Senang orang yang dijamin kalau janji sebulan, setengah bulan belum dibayar. Ini jadi sebulan, setahun belum bayar. Ngutangnya gampang, lunasinya susah. Ini banyak orang gampang utang, susah lunasi. Saya ingin bertanya tentang riya. Apa saja yang dapat memunculkan rasa riya? Dosanya kecil atau besar? Riya itu termasuk syirik atau kecil? Apakah dosanya pun karena yang saya itu dosa tidak akan diampuni? Ya, yang memunculkan riya adalah keinginan dipuji dan diperhatikan manusia. Itu pakai baju bagus supaya dipuji, sholat dibagus-bagusin karena dipuji. Nih imam nih, coba. Kalau lagi ngomongin, merdu suaranya. Kalau lagi imam ya, merdu. Panjang, pertamanya setengah jam, kedua setengah jam. Lagi sholat sendiri, sholat atau ayam. Kenapa tadi pas sholat berjamaah bagus, sholat sendiri tidak bagus? Karena sholat berjamaah diperhatikan orang, sendirian tidak diperhatikan orang. Mesti dibalik. Kalau memang kalian berjamaahnya bagus, bacaannya sendirian lebih bagus lagi. Lama-lamain bacaan sholatnya tanpa diperhatikan orang. Sholat tahajud sendiri misalnya. Kalau berjamaah bagus, kalau itu bisa lihat. Hati-hati, riya itu syirik kecil, memang iya syirik kecil, tapi dosa besar. Namanya syirik kecil, tapi dosa besar ya itu, bukan dosa kecil. Dan bedanya apa? Kalau syirik besar menghapuskan semua amalnya, apa saja habis semua, jadilah dia penghuni neraka jahanam. Kalau riya, dia menghapuskan dosa yang menyertainya saja. Atas apa dia riya, itu yang habis pahalanya. Pahalanya habis. Ya riya karena sholat tahajud, pahala tahajud habis. Cara untuk mengembalikan pahala riya gimana? Istighfar dan taubat. Allahu Akbar. Wah, bagus kalau ingat. Bagus, tiba-tiba datang sekali. Dia berbagus lagi. Riya nggak ya? Riya. Nah kalau setelah dia lakukan itu, setelah itu selesai sholat dia istighfar, astagfirullah ya Allah saya riya termasuk dosa langsung kepada Allah. Karena itu istighfarnya gampang, gambarnya gampang ya. Insyaallah diampuni. Jadi tadi pahalanya ada, karena riya hilang pahalanya, tapi dengan istighfar kembali pahalanya. Makanya segera istighfar kalau ada riya. Kalau riya di hati, astagfirullah ya Allah, aku riya. Teruslah berlatih untuk tidak riya.
Setiap orang ria istighfar, bertobat, istighfar, bertobat. Riaknya sekali, istighfarnya 10 kali, 100 kali, maka kalian akan ikhlas nanti. Ya. Riaknya 2 kali, istighfarnya 200 kali. Kalau dilatih namanya riyadhah. Latih. Bismillah, assalamualaikum. Ustaz, Afan mau nanya, apakah misalnya kita berbuat maksiat tapi sudah lama sekali ada orang yang berbicara sama seperti apa yang kita perbuat, lalu kita mengingat perbuatan kita dan menangis dan bertobat, apakah dosa kita diampuni Allah? Yes, begitulah. Ketika orang berbuat dosa yang sama, kita dengar, aku pernah merugi ya Allah. Misalnya yang pernah minum narkoba ya, misalnya tapi jangan coba-coba. Tahu-tahu dia sudah bertobat. 10 tahun kemudian ketemu dengan orang, saya pelaku dosa, saya mau bertobat, saya baru saja narkoba. Dia teringat dosa masuk. Ya Allah, saya dulu pernah juga narkoba. Menangis dia. Nah itulah tobat yang diterima. Walaupun Umar bin Khattab dulu pernah mengubur anaknya hidup-hidup ketika zaman jahiliyah. Anaknya usia 5 tahun atau 6 tahun. Dia ajak, dihiasinya dengan pakaian baru, diajak jalan-jalan di taman, pas di taman dia gali, suruh anaknya gali, ya, gali kubur. Selesai dia gali kubur, Umar ya, di jenggotnya masih banyak pasir-pasir, debu-debu. Naik dia ke atas oleh anaknya, Abi, langsung dibersihkan itu jenggot debu di jenggotnya Umar. Abi ini kotor, biar aku bersihin ya. Setelah itu si anak oleh Umar dengan rasa ya, karena tradisinya punya anak aib dulu, anak perempuan itu aib, maka dikubur. Mau dibunuh ketika baru lahir atau nanti setelah umur 6 tahun. Wa idzan nufusu zuwidat. Wa idza ma'udatu su'ilat, ketika bayi yang lahir perempuan dikubur lebih dulu. Ketika dia masuk karena lubang masih teringat ya. Anaknya mengatakan, Abi. Tanah terus diguyur, terus tertimbun sampai kakinya, Abi. Terus sampai dikubur semua. Setiap kali dengar itu Umar menangis berjam-jam karena dia pernah melakukan itu. Sampai wafatnya, setiap dengar ada anak dibunuh, nangis, sedih terus. Nah itu taubat itu begitu. Bukan mungkin, dulu aku pernah dosa, aku dulu pernah kubur anak hidup. Membanggakan dosa masa lalu itu jangan-jangan tanda taubat nggak terima. Karena orang begini ya, Ustadz mantan artis, asrama apa? Gue dulu pelakunya sebagai ustadz, dia ngomong itu apa? Kalau niatnya untuk ngajarin jemaah, silakan saja. Tapi kalau untuk membanggakan diri, nih dari preman jadi ustadz, nah itu nggak terima tobatnya. Kalau ingin menceritakan orang bertobat, hendaklah jangan dirinya, ya orang lain supaya tidak riya. Pertanyaan Facebook. Ada. Betul. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Bagaimana jika kita mau bayar utang tapi kita lupa jumlahnya, utangnya dan penjualnya juga lupa, gimana ya Ustadz? Ya, jadi kalau kita bayar utang lupa berapa, yang jual juga lupa berapa, bayar. Ngomong sama dia, bagaimana ini? Saya lupa, ada lupa. Nah, gini aja, saya bersekian. Selisihnya kalau ikhlaskan ya, ya. Kamu yang bayar, kalau selisihnya berlebih kamu ikhlaskan, ya. Sudah kalau begitu selesai. Diakatkan. Jangan tidak diakatkan. Ini saya bayar utang, yang punya lunas saja, nggak bisa. Harus ada ridho antara minkum, sama-sama ridho di antara kalian. Ya. Sekarang banyak yang kena corona, cepat-cepatlah lunasi utang, cepat-cepatlah minta maaf. Siapa tahu kita kena nanti kalau sudah selesai urusan manusia, kepada Allah urusannya istimewa, gampang. Allah sangat mudah, Allah ampuni. Menyesal aja, Allah ampuni. Manusia ini yang susah, nggak mau maafin orang.
dia nggak izin nulis buku saya, nggak saya maafin sampai akhirat. Rugi kamu, ya, nggak maafin sampai akhirat rugi. Akhirnya masuk surga. Tapi karena ada kendala, dia mau nuntut di akhirat. Tunggu, mana orang yang saya mau tuntut nggak ketemu. Di akhirat nanti semua sama, umurnya 30 tahun. Mana orangnya ya yang dulu dia harusnya masuk surga nih, tapi ada satu aja, saya tuntut di akhirat kata dia. Nah yang kalian ngomong saya tuntut di akhirat nanti betul-betul dituntut. Harusnya kalian harus masuk surga, nyari dulu orang yang dituntut. Mana dia ya? Coba sekarang saya tanya, misalnya satu stadion orang nonton bola, janjian dengan PRT tak berikan duluan ya, nanti di stadion kita ketemuan. PRT masuk duluan, penuh penontonnya, baru kita masuk. Ketemu nggak dengan PRT? Cuman manusia satu stadion 80.000 orang. Bagaimana dengan 80 miliar, 80 triliun manusia di akhir nanti kumpul semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai Adam Smith, sampai Adam Malik. Mau cari PRT, di mana PRT? Nggak ketemu, tertunda masuk surganya. Makanya semua urusan dengan manusia mesti selesai sebelum wafat. Kalau nggak selesai, rugi kita. Ustaz mau tanya, tapi di luar tema. Ustaz boleh tidak? Misalnya begini, kita nggak sholat berjamaah, pas nggak sholat, ada teman yang LG ini ya, L-nya kayak koma, lagi bukan enggak. Kita lagi sholat berjamaah, pas lagi sholat ada teman yang soalnya miring atau majuan atau munduran dan lain, terus teman sebelahnya benerin pakai tangannya. Kalau kemajuan dimundurin sedikit, biasanya boleh. Tinggal lurus nih, ya. Tapi yang 3 kali gerakan sekali aja. Yang 3 kali, ya. Apa kita yang lurusin mundur, apa dia yang agak maju? Karena Nabi pernah menghindarkan sholat berjamaah berdua. Nabi lagi sholat. Sini, satu orang berdiri sini. Siapa? Ini nih. Nih, Nabi sholat. Berdua nih, datanglah dia masbuk. Nah, masih di mana? Imam di sebelah kiri. Nih, di jadi dia yang masbuk, baru sahabat masbuk di sebelah kiri. Nabi pindahin ke kanan. Boleh. Itu pindahin dulu boleh bisa. Hah? Yang diangkat. Jadi, nah tapi kalau yang masuk nggak tahu dia berkata, digeser lagi. Gara-gara nggak belajar, banyak nggak tahu dia. Malah dia, kok saya dipindah-pindahin? Padahal dia sebagai makmum di sebelah kanan, dipindahin malah dia. Ada lagi yang terlambat, dia pukul belakangnya. Dia marah, kamu ngomong saya. Gara-gara nggak belajar. Nggak belajar, masuk pesantren nggak tahu. Ini yang daftar sudah 60 tahun ini. Ayo, kau mau tidur di mana nanti? Makanya doain biar gedungnya 3 lantai. Yang diterima hanya 30. Oh, 60 ya sudah daftar, akan dites diterima 30 doang. Tapi kalau selesai ini saya perintahkan terima 60. Kalau 4 lantainya selesai, lagi bangun ini. Nanti pondok dapat 3 lantai. Nah, kalau 3 lantai bisa kita terima. Asramanya. Hidup baru. Bacain, Pak RT. Assalamualaikum Ustadz, Afwan. Bagaimana hukum penjual yang menjual barang dagangannya secara kredit? Apakah berdosa karena sudah membuka peluang orang lain untuk berhutang? Kredit boleh. Saya tadi katakan kredit riba yang haram. Jadi misalnya ini handphone, coba handphone mana itu? Ya, ini saya jual dengan 2 cara akad, cash dan kredit.
Kalau cash saya jual 3,5, 1.500.000. Kalau kredit saya jual 2.100.000, dibayar 7 kali. Sekali bayar 300.000 selama 7 bulan. Mau beli cash atau beli kredit? Terserah. Dia beli cash sudah setengah. Dia beli kredit 7 kali bayar 300.000, berapa? 2.100.000 kan? Nah, tiap bulan 300 sampai 7 bulan lunas. Boleh dengan dua harga, tapi akad masing-masing. Kalau dia akad cash. Dia nggak boleh, dia pakai bunga. Kalau kamu nggak lunas sampai 7 kali bayar, kena denda 1 kali bayar. Jadi saya kena denda. Kalau terlambat bayar, dendanya 300.000. Itu riba. Ya, boleh dengan kredit, akad kredit. Itu bukan riba itu. Ya. Jadi yang membeli dapat kompensasi dari lamanya pelunasan, yang menjual dapat kompensasi dari bertambahnya harga yang halal. Ada lagi? Ya, pertanyaan ini banyak nih. Ustaz Afwan mau tanya, apakah ada perbedaan makna atau perbedaan tingkatan iman antara kita orang muslim beriman mukmin? Iya. Jangan katakan kalian muslim, mukmin, tapi muslim apa? Surah Al-Hujurat tuh. Surah Al-Hujurat. Setelah itu apa namanya? Inna akramakum indallahi atqakum, seterusnya itu ayat. Jangan katakan kami telah beriman, tapi wa qulu aslam. Nah, kami Islam dulu. Jadi Islam ditandai dengan 2 kalimat syahadat itu babun lidukhulil Islam, pintu masuk Islam syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia muslim, mu'alaf, tapi belum iman setelah, makanya dia belajar. Jadi orang yang muslim itu belajar, baru dia mukmin. Nah, orang beriman yang istiqomah dengan iman dan amal solehnya, baru dia muttaqi. Udah urutannya, muslim dulu, masuk Islam dari syahadat. Kalau dia lahir langsung Islam, ya langsung muslim. Nah, muslim yang istiqomah itu namanya mukmin. Orang-orang mukmin yang tidak tinggal amal solehnya, dan amal solehnya itu dilaksanakan karena iman, itulah yang muttaqin. Dia bertahan sampai mati dalam badan iman dan beramal soleh. Yang paling tinggi adalah takwa, muttaqin. Ini pertanyaan masih banyak, belum terjawab semua ini. Waktu sudah habis. Nah sekalian, mohon dikelasannya, ada salah seorang wali murid kita yang juga bukan donatur pertama kali berqurani dari awal, dari nol sama sekali itu mendukung Al-Qurani seperjuangan, yaitu Bapak Ustadz Haji Abdul Qadir. Tahu siapa anaknya? Ya, beliau sakit, mohon didoain ya. Tolong ikhlas-ikhlasnya doain beliau agar Allah beri kesembuhan segera, kesembuhan sempurna. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اللهم أنت رب الناس أذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما.
Allahumma shfi marda ikhwana, Allahumma shfi marda akhwana Ustaz Haji Abdul Qadir. Allahumma shfi mardahu bi shifa'ik shifa'an taman ajilan ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Rabb, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, Tuhan manusia dan seluruh makhluk. Di waktu asar menjelang maghrib, kami mohon kepada Allah, sembuhkanlah penyakit saudara kami, Ustaz Haji Abdul Qadir, ya Allah. Mungkin sangat berat bagi dirinya dan keluarganya, ya Allah. Berikan kekuatan dan kesabaran kepada seluruh keluarganya, ya Allah. Engkau Maha Penyembuh, Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang. Berikan kepadanya kesembuhan dengan cara apapun yang Engkau kehendaki, ya Allah. Berikan kesabaran kepada keluarganya, kepada istri dan anak-anaknya, dan seluruh paman-pamannya dan saudara yang lainnya, ya Allah. Ya Allah, berikanlah takdir yang terbaik bagi keluarganya. Allahumma shfihi bi shifa'ik, ya Allah, sembuhkanlah dia dengan kesembuhan darimu, ya Allah. Kesembuhan sempurna, kesembuhan yang tidak mendatangkan penyakit yang lainnya, ya Allah. Jadikanlah wasilah amal-amal solehnya sebagai sarana Engkau ridho dan ridho kepadanya untuk memberikan kekuatan dan kesembuhan pada dirinya dan keluarganya, ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatati a'da. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma la khaira illa khairuk wa khairu illa khairuk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yarfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Sama-sama. Rabbil firli warhamni wa tub alayya. 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 Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih anak-anak sekalian dan seluruh kami saksikan dari rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.